Ya Tuhan, kami berterima kasih sekali lagi untuk kesempatan kami boleh beribadah pada pagi hari ini. Dan kau sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu yang sangat terbatas ini ya Tuhan, untuk boleh menyatakan apa yang menjadi isi hati Tuhan kepada setiap kami. Dan persiapkan kami ya Tuhan, baik sebagai anak Tuhan maupun sebagai satu kesatuan jemaat, untuk kami boleh menerima kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Baik, saudara, pada hari ini kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu kasih yang diperlukan oleh anak Tuhan. Ya, mari kita akan bersama-sama melihat dari 1 Korintus pasal yang ke-13. Ya, 1 Korintus pasalnya yang ke-13. Kita akan memfokuskan diri kepada ayat yang ke-4 hingga ayatnya yang ke-7. 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-4 hingga ayatnya yang ke-7. Jika sudah menemukan, saya ingin mengajak kita membaca secara silih berganti. Saya ayat-ayat yang genap, Bapak Ibu Saudara sekalian boleh membacakan ayat yang ganjil. 1 Korintus 13 ayat yang ke-4 hingga ayat yang ke-7, saya akan mulai terlebih dahulu. Demikianlah firman Tuhan. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ya, demikian bacaan Alkitab. Saya rindu saudara boleh tetap membuka Alkitab saudara, karena nanti kita akan terus dan terus untuk melihatnya kembali. Ya saudara, kita hari ini hidup pada zaman ya, di mana kasih itu begitu banyak ya dibicarakan. Saudara lihat film juga menemukan tema mengenai kasih. Saudara mendengarkan musik juga menemukan tema mengenai kasih. Saudara di gereja juga menemukan tema mengenai kasih. Tapi satu hal yang heran ya, mengenai kasih ini adalah semakin kasih itu dibicarakan, seringkali menjadi semakin abstrak dan bahkan mungkin menjadi semakin membingungkan. Ya, saya menemukan banyak jemaat yang bingung ya ketika dia mengatakan kepada karyawannya, kalian jangan tidak jujur ya, kalau tidak jujur nanti saya akan mengambil tindakan, saya akan keluarkan. Yang tidak jujur itu adalah yang Kristen lagi. Sehingga pada waktu dia mau mengambil tindakan dia bingung ya, ini kasih atau bukan. Ya, kalau saya mengambil tindakan, apakah berarti saya menunjukkan hal yang tidak kasih? Apakah kasih harus kemudian membiarkan? Ya, terjadi suatu kebingungan. Demikian juga kalau hari ini kita melihat kenapa ya ada sebagian orang yang mati-matian itu anti LGBT, ada sebagian orang itu yang mati-matian membela LGBT gitu ya. Dan kalau kita melihat kenapa ada orang membela LGBTQ, ya kalau saudara tanya gitu ya, dia akan mengatakan ya kan kasih. Ya kasih kan berarti kita harus juga menerima yang berbeda dengan kita. Dan pada waktu kita mendengarkan jawaban seperti itu, mungkin sebagian kita merasa bingung juga ya. Iya juga ya, kasih kok kemudian kita menolak yang LGBT ini bagaimana? Ya sehingga saudara, di sini kita melihat tadi apa yang saya katakan ya, semakin kasih itu dibicarakan, ya semakin sering muncul, kadang-kadang membuat kita itu menjadi semakin bingung. Bahkan saudara, ayat yang tadi sudah kita baca secara silih berganti, ini kan ayat terkenal. Ya siapa di antara kita yang tidak tahu 1 Korintus 13 ya mengenai kasih gitu ya. Tapi kalau saudara, kalau saya boleh bertanya, konkretnya seperti apa? Ya, ketika firman Tuhan itu mengatakan kasih itu sabar, kasih itu murah hati, konkretnya apa? Ya kalau saudara belikan seorang anak HP, dia ceroboh, prak, rusak. Kasih itu sabar, berarti apa? Ya, tidak boleh marah. Ya apalagi ya, saudara berikan seorang anak HP, terus prak, dia saudara belikan ulang kan, karena kasih itu sabar. Ya sudahlah belikan lagi gitu ya. Dia ceroboh lagi, prak lagi. Kasih itu murah hati. Berarti maksudnya apa? Ya sehingga saudara untung ya anak kita itu tidak pernah kemudian mengutip ayat ini. Mama, tidak boleh marah loh ya. Ingat ya, mama reform ya. Reform itu artinya sola scriptura. Ya 1 Korintus 13 ayat yang keempat mengatakan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ayat yang ketujuh mengatakan, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu gitu ya.
Ya sehingga pada waktu kita mau belikan HP, kita khawatir anak kita itu nanti jatuh pada pornografi. Bagaimana? Mama, ya firman Tuhan mengatakan kasih itu percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu. Amin. Wah gitu ya. Ya sehingga saudara semakin mengamini apa yang saya katakan tadi kan. Ya semakin banyak kita berbicara mengenai kasih, bahkan ya berbicara mengenai kasih yang dinyatakan di dalam Alkitab ya, seringkali kita bingung gitu ya, bagaimana kita mesti menyatakannya di dalam hidup yang sehari-hari. Nah saudara, itu kenapa ya kalau hari ini judul kita adalah kasih yang orang Kristen perlukan. Ya saya ingin bagaimana harap ya setelah saudara mendengarkan firman Tuhan hari ini, saudara bisa lebih tahu ya bagaimana secara konkretnya menjalankan kasih, khususnya kasih yang tercatat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13. Dan kalau saya boleh memberikan kunci jawaban yang akan kita lihat nanti selama firman ini, tetapi kunci jawabannya kalau saudara mau secara konkret dan tidak bingung begitu ya, mengaplikasikan kasih di dalam 1 Korintus 13, maka saudara harus tahu prinsip pertama mengenai kasih yang orang Kristen perlukan berdasarkan 1 Korintus 13 itu adalah kasih yang bersifat menegur. Ya, sehingga sekali lagi kasih seperti apa yang orang Kristen perlukan berdasarkan 1 Korintus 13, kasih itu bisa dikatakan sebagai kasih yang menegur. Meskipun saudara, saya menyadari ya pada waktu saya mengatakan kalimat ini, mungkin sebagian saudara akan berpikir, di mana Pak menegurnya 1 Korintus 13? Ya kan kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, tidak sombong. Rasanya tidak ada loh Pak. Tidak ada kalimat kasih itu menegur, kasih itu memarahi. Rasanya tidak ada loh. Ya sehingga Bapak itu ambil kesimpulan dari mana ya. Mengatakan bahwa 1 Korintus 13 gitu ya, kasih yang orang Kristen perlukan adalah kasih yang menegur. Ya, sehingga saudara saya teringat saya pada waktu SMA ya, saya masalah satu mata pelajaran kami adalah bahasa Jerman ya, dan guru kami karena waktu itu saya sekolah di SMA Katolik ya, maka guru kami adalah guru Katolik. Terus saya punya seorang teman yang Katolik juga ya, datang kepada guru kami, guru bahasa Jerman, kemudian dia itu nanya, Pak apakah saya bisa mendapatkan Alkitab bahasa Jerman? Wah saya waktu dengar itu ya, saya takjub juga ya, wah teman saya boleh juga ini. Ya begitu serius sekali ya mau membaca Alkitab dalam bahasa Jerman. Tapi pada waktu saya tanya ya, kamu ngapain minta Alkitab bahasa Jerman, mau belajar ya? Dia mengatakan, oh ya sebetulnya enggak sih. Nah terus ngapain? Mau buat bantal gitu ya? Ya juga enggak. Lalu ngapain minta Alkitab bahasa Jerman? Dia baru punya pacar, ya sebentar lagi Valentine Day, dan dia mau memberikan kalimat-kalimat kasih dalam bahasa Jerman. Nah itu gitu ya. Ya sehingga menurut saudara ya, mana yang lebih cocok ya? 1 Korintus 13 itu apakah lebih cocok yang saya katakan tadi, ini bersifat menegur, atau lebih cocok yang teman saya ya? Saudara kalau lagi fall in love, gitu ya, lagi jatuh cinta, terus mau mengatakan kasih itu sabar. Dalam bahasa Jerman kan keren juga ya. Ya kasih itu murah hati. Yang mana? Ya sehingga saudara, kalau kita hanya membaca 1 Korintus 13 sendirian saja, berdiri sendiri, bisa jadi ya saudara akan melihat, ya lebih tepat temannya Pak Hendri lah. Ya ini kan indah, ya ini kan pasal yang indah, menegurnya itu di mana? Ya tetapi saudara, begitu saudara melihat 1 Korintus 13, saudara kaitkan dengan 1 Korintus 12, dan saudara kaitkan lagi dengan 1 Korintus 14, saudara akan mengamini apa yang tadi saya itu katakan. Boleh kembali melihat Alkitab saudara? Ya 1 Korintus 12 itu mengenai apa ya? Ya 1 Korintus 12, perhatikan saja judul yang LAI berikan kepada kita. Ya 1 Korintus 12 itu mengenai apa? Mengenai rupa-rupa karunia, mengenai bahasa roh, berbicara dalam bahasa roh. 1 Korintus 14 itu mengenai apa? Ya, silakan lihat 1 Korintus 14 mengenai apa?
Sekali lagi tentang karunia roh, tentang bahasa roh. Nah perhatikan ya, menurut saudara ya, apakah Paulus ini seseorang ya yang kalau ngomong suka pindah-pindah? Ya jadi 12 ngomong mengenai bahasa roh, pindah ngomong mengenai kasih. Ya setelah bicara mengenai kasih, pindah lagi ngomong mengenai bahasa roh. Apakah Paulus itu seseorang yang seperti itu? Ya baru kemarin ya saya diundang untuk membawakan satu pembinaan di Kebon Jeruk ya. Tema yang dipilih oleh Pendeta Anton menarik sekali ya. Apologetika Paulus. Wah gitu ya. Pembelaan iman Paulus. Dan di sana saya menunjukkan Paulus itu betul-betul seseorang yang pikirannya itu sangat runtut. Ya sehingga sangat aneh ya. Kalau kita melihat di sini 1 Korintus 12 bicara mengenai bahasa roh. Tiba-tiba 13 bicara mengenai kasih. Tiba-tiba 14 kembali lagi bicara mengenai bahasa roh. Tidak. Ya sehingga sebetulnya ya kalau kita membaca 1 Korintus 12 sampai 14 sebagai satu kesatuan, dan memang bagian ini harus dibaca sebagai satu kesatuan, maka saudara akan mengamini yang tadi saya katakan 1 Korintus 13 ya. Ketika jemaat Korintus mendengarkan, mereka tidak mungkin berpikir saya punya pacar nih, boleh juga nih Paulus kirim surat kok ada bagian romantisnya ya, saya kirimkan kepada dia nih. Tidak, ya setiap kalimat ya di dalam 1 Korintus 13 ketika didengarkan oleh jemaat Korintus mereka akan merasa tertusuk karena setiap kalimat itu merupakan teguran bagi mereka. Ya kalau saudara merasa jangan-jangan Pak Hendri berlebihan nih, coba ya saudara kita bandingkan ya sebagian dari 1 Korintus 12 dengan sebagian dari 1 Korintus 13. Perhatikan ya 1 Korintus 12. Ya, saya bacakan ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-10. Ya sudah, ya perhatikan nanti, ya lihat kaitannya dengan 1 Korintus 13. Ya saya bacakan, 1 Korintus 12 ayat yang ke-7. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seseorang roh yang sama memberikan iman. Kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Ingat baik-baik yang baru saya baca. Sekarang lihat 1 Korintus 13 ayat 1 hingga ayat yang kedua. Ya 1 Korintus 13 lihat ya nyambung atau tidak nyambung. Ya saya bacakan ya 1 Korintus 13 ayat 1 dan 2. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, jikalau aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Lihat sambungannya, ya betapa banyak kata yang sama, pengetahuan, iman, bahasa roh, dan seterusnya, dan seterusnya. Sehingga saudara kalau mengerti ya konteks daripada jemaat Korintus, mereka menganggap diri mereka itu hebat. Ya bisa bahasa roh nih, gitu ya. Bahkan mempunyai pengetahuan nih, kami ini jemaat yang mempunyai hikmat. Ya sehingga saudara bisa mengerti apa yang tadi saya katakan, setiap kalimat yang dikatakan oleh Paulus dalam 1 Korintus pasal ke-13, ketika mereka itu dengar ya, mereka bukannya kemudian ayo ambil alat tulis, ya segera tulis karena ini kalimat-kalimat yang indah. Tidak. Ya ketika Paulus mengatakan sekalipun aku bisa berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, waduh kami disindir nih. Ya, sekalipun aku mempunyai karunia bernubuat, waduh kami lagi disindir. Karena jemaat Korintus merasa kalau mereka bisa bernubuat, mereka bisa berbahasa roh, itulah
tanda orang Kristen yang nomor satu. Paulus mengatakan, lu ngapain? Bisa bahasa roh, bisa beriman, bahkan iman yang memindahkan gunung gitu ya. Tidak ada kasih, kamu itu kosong. Bahasa hari ini, kamu itu cuman omon-omon gitu ya. Ya omdo gitu ya, omong doang, tidak ada realitanya. Nangkep? Ya lihat ya. Ya sehingga di sini Paulus bukan sedang membuat puisi saudara. Ya Paulus bukan sedang merangkai kata-kata indah. Tidak. Ya, setiap apa yang Paulus tuliskan dalam 1 Korintus 13 itu merupakan teguran atas begitu banyaknya kesalahan yang dibuat oleh jemaat Korintus. Termasuk tadi ya ketika Paulus mengatakan kasih itu tidak memegahkan tidak cemburu. Ya karena jemaat Korintus itu cemburuan. Saya golongan Paulus, oh enggak bisa. Saya golongan Paulus, Apolos lebih hebat. Ya enggak bisa, saya golongan Kefas. Nah itu cemburu, iri hati. Ya kasih tidak sombong, ya kasih itu tidak memegahkan diri. Ya karena gitu jemaat Korintus. Bahkan mereka merasa, aduh Paulus itu kurang keren. Begitu ya, saya ini pengikut Apolos, Paulus itu kurang keren. Gitu ya, kami ini bisa bahasa roh. Nah itu. Ya, sehingga 1 Korintus 13 ya, kalau saudara baca dari konteks 1 Korintus 12, saudara akan melihat kenapa ini yang Paulus katakan. Ya sekaligus ya, kalau saudara lihat 1 Korintus 13 dari kacamata tadi ya, kasih yang menegur. Baru kemudian saudara tidak bingung, apa artinya kasih itu sabar? Apakah berarti kalau anak sudah diberikan HP, dirusakkan, belikan lagi? Karena selain sabar, kasih itu murah hati, ya enggak. Ya saya berkali-kali mengatakan baik sama bodoh, itu dua hal yang berbeda. Allah kita Allah yang baik, tapi jangan pikir Allah kita Allah yang bodoh. Ya lalu artinya apa kasih itu sabar, kasih itu murah hati? Yaitu setelah saudara menegur, ya setelah saudara memarahi anak, dan dia kemudian sadar kesalahannya, dan dia kemudian bertobat, ya kasih kesempatan kedua. Ya bahkan kalau perlu kasih kesempatan yang ketiga, karena memang anak itu perlu waktu untuk bisa belajar. Anak perlu waktu untuk bisa menyadari kesalahannya. Tetapi kalau saudara tidak pernah menegur, ya anak itu akan malah secara sembarangan, begitu ya, karena papa mama baik kok, belikan mobil ya diserempetkan saja, toh nanti papa mama yang akan reparasi gitu ya. Oh bos saya baik kok, saya korup juga diampuni karena saya Kristen, ya saya korup lagi saja. Tidak seperti itu. Ya sehingga ketika Paulus mengatakan kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu menutupi segala sesuatu, itu jangan dilepaskan dari kasih yang menegur. Ya sehingga jikalau seseorang itu tidak mau ditegur, seseorang itu tidak mau bertobat, ya berarti konsekuensi harus ada. Ya tapi ketika dia mau ditegur, kita melihat dalam situasi tertentu, kita bisa memberikan kepada dia kesempatan kedua, yang mengharapkan dia bisa berubah dan seterusnya dan seterusnya. Lihat ya sehingga sekali lagi kunci untuk mengerti 1 Korintus pasal yang ke-13, yaitu adalah kasih yang diperlukan oleh orang Kristen. Itu adalah kasih yang bersifat menegur. Ya tapi permisi tanya ya, berapa banyak ya kita itu suka ditegur? Ya berapa banyak kita mengharapkan teguran? Ya berapa banyak kita lebih mengharapkan hiburan? Ya berapa banyak kita lebih mengharapkan itu suatu konfirmasi? Ya memang sih ya suamimu memang tidak baik, ya kita doakan suamimu yuk, gitu ya. Ya memang loh ya, istrimu itu tidak baik, kita doakan istrimu yuk. Seringkali begitu kan? Dan kita merasa, aduh puji Tuhan ya, saya berada di gereja yang menghibur saya, yang ngerti ya punya suami kayak suami saya itu susah. Ya punya istri kayak istri saya itu aduh repot. Punya anak seperti anak saya itu bagaimana? Mempunyai atasan seperti atasan saya itu sangat tidak menyenangkan. Puji Tuhan begitu ya. Saya punya saudara seiman, saya punya kelompok kecil, KTB yang selalu siap untuk menghibur saya, meneguhkan saya tanpa pernah menegur saya. Nah, izinkan saya mengatakan begitu ya. Saudara mencari hiburan itu banyak. Amin. Saudara mencari sambutan itu banyak.
Saudara habis pulang dari kebaktian, saudara lapar, saudara cari restoran, disambut enggak? Hah? Disambut. Gitu ya, bahkan kalau saudara cari restoran yang lebih mahal, dari turun mobil pun sudah disambut itu. Ya dibukakan pintunya di restoran, saudara duduk, dikasih menu, terus kemudian kalau nanti perlu apa-apa, cari saya ya, lo disambut lo. Ya kemudian setelah itu saudara ke mall, saudara ke toko, masuk toko, ya disambut juga gitu ya. Saudara mencari hiburan, mencari sambutan, itu di mana-mana saudara gampang dapat, apalagi kalau saudara punya uang. Ya, saudara bisa menemukan sangat banyak tempat yang akan sangat terbuka untuk menyambut saudara, gitu ya. Bahkan menyambut saudara lebih daripada apa yang saudara itu bisa bayangkan. Tapi saudara ya, mau mencari satu komunitas yang menegur, ya mau mencari saudara seiman yang bisa menunjukkan kesalahan saudara di mana. Izinkan saya mengatakan, tidak gampang. Tidak gampang. Ya bahkan kalau saya boleh mengatakan seringkali kita lebih gampang ya mencari saudara seiman yang melayani bersama-sama daripada saudara seiman yang berani kemudian menegur kita di saat kita itu bersalah. Ya, sehingga pada waktu saya membawakan perlengkapan ya kepada kelompok-kelompok KTB gitu ya, saya bersyukur saya menemui beberapa kelompok KTB yang sangat guyup. Yang kalau ketemu itu nggak perlu sampai kemudian, ayo ketemu ya, ketemu. Wah ketemu itu kayak sudah otomatis deh. Ya ini satu momen yang dinantikan. Ya apakah ini otomatis menjadi kelompok KTB yang baik? Di satu sisi ya better ya daripada kelompok KTB yang membuat ketua kelompoknya itu darah tingginya naik terus gitu ya. Dihubungi ya hari H enggak gitu ya. Ya sehingga satu sisi ya sangat baik sih kalau ada kelompok KTB yang kita KTB yuk, ayo. Ya bahkan kalau ketua kelompoknya itu sibuk kapan. Wah bagus sih. Ya tetapi apakah otomatis itu kelompok KTB yang baik? Ya saya selalu ya ketika ketemu kelompok KTB seperti itu saya nanyanya satu. Ya saudara selama ber-KTB ditegur berapa kali? Ya, saudara selama KTB itu saling menegur berapa kali? Ya kalau jawabannya adalah, ya Pak saya pernah merasa ditegur ini, saya ditegur itu. Wah saya bersyukur di hadapan Tuhan. Karena saudara itu yang matters, gitu ya, itu yang penting, itu yang menentukan. Ya karena ya di dalam relasi kita suami istri, orang tua anak, seringkali pertanyaannya bukan siapa yang salah, bukan. Ya seringkali siapa yang salah? Ya suami saya lah. Kalau yang ditanya istri, ya, tapi juga kalau yang ditanya suami, ya istri saya lah. Kalau yang ditanya suami, ya kalau yang ditanya orang tua, ya anak saya lah. Ya kalau yang ditanya anak, ya orang tua saya lah. Ya sehingga pertanyaan siapa yang salah itu tidak relevan. Di dalam begitu banyak kasus rumah tangga atau saudara dengan tetangga atau saudara dengan teman kerja. Pertanyaan yang benar itu adalah siapa saja yang salah. Nah itu ya 9,5 dari 10 kasus gak mungkin hanya suami saja yang salah, gak mungkin hanya istri saja yang salah, meskipun bisa jadi, gak harus persentasenya 50-50 ya, suami salah 50%, istri salah 50%, gak harus. Kadang-kadang bisa suami 70%, kadang-kadang bisa istri 70%, bisa. Tetapi 9,5 atau bahkan kalau saya boleh mengatakan ya, di tengah keterbatasan sebagai manusia ya, saya belum pernah menemukan even satu kasus ya, yang 100% suaminya yang salah. Gitu ya, atau yang 100% itu hanya bosnya yang salah. Enggak loh. Ya sehingga saudara pada waktu kita mempunyai kelompok KTB yang baik, siapa saja yang salah. Berarti kelompok KTB ini atau saudara seiman ini bukan cuma sekedar mempuk kita, sabar ya, tabah ya, di dalam Tuhan ya, berserah. Kan tadi baru nyanyi aku berserah begitu ya. Kita sudah melihat ya bagaimana dalam khotbah sebelumnya ya berserah itu menanti, bukan pasrah. Ya, seringkali kalau saudara hanya puk itu artinya pasrah ya, tabah ya, memang istri suamimu kayak begitu. Menanti kan bukan begitu ya, masih ingat khotbah terakhir? Ya sehingga berserah berarti menanti. Ya engkau menantikan suamimu itu berubah, kamu merasa ada yang perlu berubah enggak? Masa semua salah suamimu?
Ya kira-kira kamu merasa ada bagian enggak? Ya sehingga satu kali ya saya coba mendamaikan pasangan suami istri gitu ya. Yang suaminya mengatakan, apa ini? Istri saya ini, ya enggak percaya sama saya terus diinterogasi. Ya kemudian istrinya juga ngomong sama saya gitu, apa ini suami saya, ada apa kok mesti nutup-nutup HP-nya, kenapa enggak percaya sama saya? Kenapa kok suami saya itu tidak bisa dipercaya, kok pergi kemana-mana sulit dihubungi. Saudara, saya langsung ngomong apa adanya dengan mereka berdua. Kalau seperti ini saya selalu mendudukkan berdua ya. Karena kalau satu-satu saudara akan capek itu. Dengar suami kelihatannya istrinya jahat sekali. Dengar istri kelihatannya suaminya jahat sekali gitu ya. Paling baik ya sudah dudukkan sama-sama. Terus saya ngomong sama suamimu, suaminya ya, kamu mau istrimu itu lebih percaya? Ya iya Pak, saya suami kan pria perlu dipercaya. Lah kalau kamu nggak hubungi suamimu, kamu nggak hubungi istrimu ketika kamu pergi, itu fair ya minta istri percaya. Ya, dia mikir, ya, terus saya ngomong sama istrinya, kamu pingin suamimu terbuka ya? Ya iya Pak, ya kan sebagai istri pingin suamimu terbuka. Lah kalau setiap kali suamimu terbuka, kamu interogasi lebih lanjut, kira-kira salah atau enggak kalau suamimu takut terbuka? Ya mulai dia mikir, ya, sehingga puji Tuhan akhirnya ya masing-masing berubah. Ya, istri mau suami terbuka, setiap kali terbuka diinterogasi lebih lanjut, masa? Ya benar ya, itu sudah semuanya ya. Terus heran, kenapa ya suami saya kok takut terbuka? Lah maksudmu apa? Ya demikian juga ya, suami pengen istrinya percaya, lah wong dia jarang kemudian kontak gitu ya. Lah terus mengharapkan istri percaya, bagaimana? Nah maksud saya, ya sehingga saudara seringkali ya baru kemudian pertolongan Tuhan itu nyata di mana ada pertobatan. Tapi saudara tidak mungkin bisa bertobat selama saudara pikir yang salah orang lain. Ya mestinya yang bertobat ya orang lain. Ya sementara yang ngomong sama saya bukan yang orang lain itu, ngapain? Ya, sehingga lihat ya, sehingga itu kenapa kalau satu saudara seiman yang baik, bukan cuman ya tentunya bukan cuma sekedar pasti kamu yang salah, suamimu tidak bersalah, ya tidak. Tapi satu saudara seiman yang baik berarti mau masuk lebih dalam, mau menunjukkan ya selain kamu menyalahkan si A, si B, si C, si D, kamu ada bagian enggak? Ya kamu ada bagian enggak? Dan kamu sendiri mau mulai berubah atau tidak? Kalau kamu tidak mau mulai berubah, ada hak apa meminta orang lain untuk berubah? Dan saudara perhatikan baik-baik yang saya katakan di PA Jumat kemarin, ya kuasa Tuhan itu seringkali baru dinyatakan di mana ada pertobatan. Ya tanpa pertobatan, ya saudara akan sulit melihat kuasa pertolongan Tuhan itu dinyatakan. Ya dan sementara kalau saudara senang berada di dalam lingkungan yang membenarkan, maka semakin saudara dibenarkan, ya semakin saudara tidak merasa bertobat. Dan semakin saudara tidak pernah merasa bertobat, semakin jauh pertolongan Tuhan atas hidup saudara. Ya, di mana ada pertobatan ya, itu adalah satu langkah awal yang sangat positif. Di mana tidak ada pertobatan ya, semua yang disalahkan orang lain, saudara kemudian bahkan kadang-kadang termasuk Tuhan juga disalahkan. Saya sudah begini kok Tuhan tidak tolong. Mesti lebih refleksi diri. Gitu ya, tidak mau bertobat, minta Tuhan menolong. Ketika tidak melihat pertolongan Tuhan, saat Tuhannya disalahkan begitu ya. Ya saudara akan menanggung hukuman sendiri. Ya sehingga itu kenapa tadi saya mengatakan berada di antara saudara seiman yang berani menegur itu penting sekali. Ya sehingga hargailah jikalau kita mempunyai saudara seiman yang mau menegur kita. Dan ketahuilah ya, antara menegur dengan mengkritik itu tidak sama. Ya, saya sering kali mengatakan mengkritik itu gampang, menegur itu sulit. Amin enggak? Ya, mengkritik itu gampang, sepanjang saya punya mata, saya punya mulut, saya tinggal lihat dari ujung ke ujung dengan seksama, pasti ada hal yang bisa dikritik. Amin. Ya sudah kalau perhatikan saya dengan seksama ya, rambutnya mungkin kurang rapi sedikit, kacamatanya agak turun, ada aja itu. Ya kalau tidak percaya ya mengkritik itu gampang.
Ya dari tempat parkir sampai saudara ke sini, ya selama saudara mempunyai jiwa pengkritik, tinggal lihat atas, lihat bawah, lihat kanan, lihat kiri, ada aja itu yang bisa dikritik. Pohonnya kurang inilah, catnya kurang itu. Tadi saya dengan Pak Mul, oh ini kok apa tuh namanya, langsung kita lihat ya, ini tandanya kok agak sedikit lepas sedikit, ada aja itu. Ya mengkritik itu gampang, apalagi hari ini ya. Tidak punya mulut juga bisa mengkritik loh hari ini. Amin. Kok bisa Pak? Tidak punya mulut bisa mengkritik. Karena selama kita punya apa? Itu ya, jari-jari ya. Begitu ya. Saudara kalau lihat YouTube pernah lihat komen di bawahnya, kadang-kadang saya bingung ya. 1000 komen. Ya saya pernah buat kita pernah buat satu episode fokus itu 100 orang yang komen. Begitu ya. Sehingga hari ini itu mengkritik itu bahkan tidak perlu mulut. Ya saudara punya mata, memang agak sulit sih. Kalau tidak punya mata mengkritik sulit sih. Gitu ya. Tapi kalau saudara punya mata, ya hari ini tidak punya mulut, saudara bisa pakai jari. Ya saudara bisa tulis komen. Ya di mana-mana sekarang ada komen. Bahkan kalau IG komennya tidak bisa dihapus. Ya kalau YouTube komennya masih bisa dihapus. Mengkritik. Ya mengkritik itu gampang. Menegur itu sulit. Apa bedanya? Ya, menegur dengan mengkritik. Ya, kenapa kok mengkritik itu gampang, menegur itu sulit? Ya, karena pada waktu kita belajar dari Paulus ya, kita melihat puji Tuhan ya. Paulus itu berani menegur, tapi dia bukan seorang pengkritik. Tahu dari mana? Ya, kan sama-sama sepertinya suara bahkan mungkin bisa jadi sama-sama memarahi. Tahu dari mana? Marah karena menegur atau marah karena mengkritik? Dua hal. Gitu ya, kalau saudara mau membedakan ya, di mana teguran dan kritikan, dua hal yang berbeda. Yang pertama, dari surat 1 Korintus 13 tadi kita melihat ya, orang yang menegur, sebelum dia menegur, dia perlu memastikan dulu, saya sungguhan tahu masalahnya di mana. Ya, sehingga kenapa tadi ya, setiap teguran-teguran Paulus itu kok pas. Ya karena dia terlebih dahulu mempelajari. Ya dia terlebih dahulu mencari informasi, dia terlebih dahulu berusaha untuk mengenali. Ya sehingga pada waktu dia mengatakan ngapain kalau saya mempunyai iman, saudara bahkan di dalam tadi ya 2 ayat pertama, berapa banyaknya pengenalan Paulus akan jemaat Korintus. Paulus tahu mereka suka memegahkan bahasa roh, Paulus tahu mereka suka memegahkan ilmu pengetahuan, Paulus tahu mereka suka memegahkan hikmat, Paulus tahu mereka suka memegahkan iman, Paulus tahu dan semua pengetahuan dia itu benar. Nah ini takes time. Ya bukan dengan lihat YouTube, bahkan seringkali YouTuber mengatakan lihat sampai akhir ya. Kenapa? Ya karena seringkali gak sampai akhir baru dengar satu kalimat langsung komen, nah itu kritik. Gitu ya, belum lihat sampai akhir, ya baru lihat beberapa detik langsung merasa berhak untuk komen. Paulus tidak, ya menegur itu sulit ya, karena memang perlu usaha, ya usaha untuk mengenal, ya usaha untuk cari tahu, usaha untuk berkomunikasi. Ya, sehingga pada waktu Paulus mengatakan ia tidak memegahkan diri, ia tidak sombong. Kalau jemaat Korintus masih berani nanya, kami sombongnya di mana? Ya Paulus bisa memberikan bukti. Kasih tidak melakukan hal yang tidak sopan. Kami tidak sopannya di mana? Ya ada sebagian di antara kamu wanita yang tidak mau pakai kerudung pada waktu ibadah. Kena lagi. Begitu ya. Ya kasih itu tidak mencari kepentingan diri sendiri. Kami mencari kepentingan diri sendiri bagaimana? Ya kan kamu pada waktu perjamuan kasih ada yang kekenyangan, ada yang kelaparan, ada yang sampai mabuk, ada yang tidak dapat apa-apa. Itu kalau bukan mencari kepentingan sendiri itu apa? Lihat ya, ya setiap teguran yang Paulus berikan, kalau yang bersangkutan itu nanya, begitu ya, kamu mengatakan kami seperti ini, ada buktinya atau tidak? Paulus akan mengatakan, lu ya ada. Ya kamu begini enggak? Ya betul enggak? Ya dalam ibadahmu semua bahasa roh gak ada yang mengatur sehingga akhirnya ada keributan. Betul enggak? Ya betul sih. Nah itu. Ya sehingga apa bedanya menegur dengan mengkritik ya? Yang pertama ya, sebelum saudara menegur, ya saudara pingin cari tahu dulu lebih dalam. Karena saudara bukan cuma sekedar ingin melampiaskan unek-unek. Ya, mengkritik itu cuma sekedar saudara ingin melampiaskan unek-unek. Ya daripada kalau saya pendem saya sakit, mending saya lemparkan orang lain yang sakit. Gitu ya. Terus kemudian mengatakan, ya saya memang begitu, tapi maksud saya baik. Gitu ya. Betulkah maksudnya baik?
Ya, atau cuma sekedar ingin mengeluarkan apa yang menjadi unek-unek di dalam tanpa memikirkan akibatnya kepada yang ditegur itu seperti apa. Nah ini membawa kita kepada perbedaan yang kedua ya. Kenapa menegur itu sulit, mengkritik itu gampang? Karena menegur ya, saudara benar-benar berharap yang ditegur itu bisa berubah. Ya sehingga sebelum saudara memberikan teguran ada suatu kekhawatiran. Saya ngomong begini diterima baik atau tidak? Ya kalau setelah saya ngomong begini dia malah marah itu seperti apa? Ya sehingga kalau saudara tidak mengasihi yang bersangkutan, ya sudahlah. Ya daripada saya kasih tahu nanti sama saya itu tidak baik. Ya, ya. Tapi kalau saya tidak kasih tahu nanti dia celaka. Timbang, ya mending lah kalau dia celaka saya tidak ikut-ikutan celaka. Ya sudah saya nggak usah ngomong. Nah itu. Ya, tapi saudara baru menegur kalau iya sih. Ya kalau saya kasih tahu dia bisa tersinggung. Dia bisa marah kepada saya. Tapi kalau saya tidak kasih tahu dia bisa celaka. Tapi bagaimana ya? Mana lebih berat ya? Dia marah sama saya atau dia itu celaka? Ya sehingga dengan segala berat hati akhirnya saudara itu ngomong. Nah itu kenapa sulit? Ya itu kenapa menegur itu tidak gampang. Dan saudara ya, kalau hari ini saudara seringkali merasa saya mau menegur tapi kok takut. Ya saya mau menegur nanti kalau diterima salah bagaimana. Izinkan saya mengatakan itu perasaan yang wajar. Ya itu ketakutan yang wajar. Karena bahkan Paulus pun mengalami kegalauan yang sama. Masa Pak? Paulus yang berani menegur seperti ini ya juga bisa takut menegur. Loh iya loh. Ya, kalau tidak percaya ya, coba lihat 2 Korintus pasal keempat. Ya, 2 Korintus pasal yang keempat. Ya, dikatakan apa itu? Ya, 2 Korintus pasal yang keempat. Sebentar ya. 2 Korintus. 2 Korintus pasal yang kedua ayat yang keempat. Ya, 2 Korintus pasal yang kedua ayat yang keempat. Coba lihat ya, Paulus pada waktu menulis teguran apakah dengan memang mereka salah, saya ini rasul. Pasal 2 Korintus pasal kedua ayat yang keempat mengatakan apa? Aku menulis kepada kamu dengan hati yang sangat semas dan sesak. Dan dengan mencucurkan banyak air mata. Bukan supaya kamu bersedih hati, tetapi supaya kamu tahu betapa besarnya kasihku kepada kamu semua. Paulus ya bisa sesak loh. Gitu ya. Paulus ya bisa susah loh pada waktu menegur. Ya aku menulis kepada kamu dengan hati yang sangat cemas. Ya karena saya tegur ini mereka terima dengan baik atau tidak. Ya karena kalau ngomong aja bisa salah mengerti. Kalau saya nulis itu kan lebih bisa banyak disalah mengerti kan. Ya sehingga karena bukan tujuanku untuk membuat kamu sedih. Ya justru aku mau kamu mengerti kasihku, aku mau kamu bertobat, aku mau kamu menerima kasih Tuhan. Dan saudara teruskan sedikit ya, di 2 Korintus pasal kedua yang ke-12 ya. Bahkan setelah Paulus menulis, ya terus dia kirimkan surat itu melalui Titus ya. Ayat yang ke-12 mengatakan apa? Ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Tetapi hatiku tidak merasa tenang karena aku tidak menjumpai saudaraku Titus yang sedang membawa surat Paulus kepada jemaat Korintus. Luar biasa ya. Ini mungkin gambaran Paulus yang kita jarang ketemu ya. Kan sepertinya Paulus itu selalu gagah perkasa gitu ya. Bahkan tegur ya tegur saja gitu ya. Apa itu artinya? Mempunyai karunia roh. Kalau tidak mempunyai kasih itu gong yang bergemerincing, berkumandang. Tidak perlu. Dia nulisnya dengan perasaan seperti ini. Ya meskipun ya sedikit konteks di dalam 2 Korintus pasal kedua yang keempat dan 12 itu surat berikutnya. Ya karena 1 Korintus ternyata tidak mempan kena jemaat Korintus, ya dia kasih satu surat lagi yang sayangnya kemudian somehow itu hilang, ya sehingga tidak masuk ke dalam kanon perjanjian baru kita. Tetapi dari apa yang Paulus tuliskan kita bisa mengerti ya ketika dia memberikan teguran. Apalagi dalam bentuk surat, ya dalam bentuk tulisan yang lebih mungkin untuk disalah mengerti. Dia sangat khawatir, bahkan yang mengejutkan saya ya, ketika dia sudah menyerahkan surat kepada Titus, kan sekarang nggak tinggal di email terus besok ditelepon, sudah terima surat saya,
Ya enggak kan? Ya serahkan kepada Titus, Titus mesti bawa lagi, sementara Paulus melanjutkan tugas pelayanan. Yang mengherankan saya, bahkan ketika Paulus sudah tiba di kota yang lain, kota Troas, dan Tuhan sudah membuka pintu, yang berarti kesempatan penginjilan begitu besar. Paulus mengatakan apa? Tetap hatinya dia itu tidak tenang. Mikir apa Paulus kok gak tenang? Ya tadi itu. Ya, jemaat Korintus kalau terima suratku, mereka bertobat atau mereka tambah marah atau bagaimana. Ya sehingga sampai, sedikit teruskan ya saudara kalau mau ayat yang ke-14 ya, 13 ya. Tetapi hatiku tidak merasa tenang karena aku tidak menjumpai saudaraku Titus, sebab itu aku minta diri dan berangkat ke Makedonia. Syukur bagi Allah. Nah itu pada waktu dia ketemu Titus. Baru dia lega, ternyata jemaat Korintus ya akhirnya bertobat. Ya sehingga surat yang teguran yang Paulus khawatirkan bisa semakin merusak hubungan mereka, ternyata oleh anugerah Tuhan begitu ya. Bisa Tuhan pakai untuk mempertobatkan jemaat Korintus sehingga plongnya, leganya Paulus ketika dia bertemu dengan Titus dan mendengarkan kabar yang bagi dia begitu teramat sangat baik. Nah itu menegur. Ya, tujuan saudara bukan cuma sekedar melampiaskan unek-unek, ya, bukan cuma sekedar melampiaskan kejengkelan. Saudara betul-betul menginginkan ya bagaimana orang yang saudara tegur itu bisa berubah, ya bisa mendapatkan pertolongan Tuhan, bisa mendapatkan jalan keluar yang sejati. Ya sehingga saudara carilah gereja yang bisa menegur. Ya baik melalui firman, maupun melalui saudara seiman. Dan kalau saya bersyukur ya, di sini satu hal yang saya bilang sendiri dengan pendeta Harley begitu ya, setelah kebaktian, enggak cepat-cepat langsung pingin pulang, masih ada persekutuan, itu jalan awal yang baik. Tapi jangan puas di sana dulu. Ya mulai kemudian saudara berbagian pelayanan bersama-sama, tapi bahkan jangan puas di sana dulu. Ya mulai belajar untuk lebih saling mengenal satu dengan yang lainnya. Ya sehingga saudara orang yang berbahagia adalah orang yang hampir melakukan kesalahan. Yang hampir mencelakakan dia. Sebelum dia melakukan kesalahan ada orang yang Tuhan itu pakai. Saudara seiman kita mengingatkan jangan ya itu jangan ya, Tuhan tidak berkenan. Dan saudara akhirnya tidak jadi melangkah, tidak jadi berbuat kesalahan, tidak jadi kemudian mengalami kesusahan. Ya, sehingga orang yang berbahagia itu adalah orang-orang yang mempunyai saudara seiman yang siap untuk mengingatkan kita dan bahkan kalau perlu menegur kita dan bahkan kalau perlu memarahi kita. Bukan sekedar karena dia jengkel atau terganggu, tapi benar-benar itu untuk kebaikan kita. Ya, sehingga saudara seperti inikah, ya, gereja seperti inikah yang saudara itu cari? Ya, atau saudara hanya mencari gereja yang menghibur? Atau saudara hanya mencari gereja yang menyambut? Ya, izinkan saya mengulangi apa yang tadi saya katakan. Banyak tempat, gak usah harus ke gereja. Kalau saudara hanya mencari sambutan, ya gak usah harus ke gereja. Kalau saudara hanya mencari hiburan. Tapi kalau saudara mau mencari teguran yang kembali kepada firman Tuhan. Bukan teguran yang kembali kepada hikmat dunia. Bodoh kamu ya, kamu mau nikah ya, besanmu itu lebih sayang sama adik suamimu ketimbang sama suamimu. Ya kamu mesti bilang sama calon suamimu jangan mau. Saya pernah loh ada jemaat itu temannya menasihati seperti itu. Ya bersyukurnya dia ngomong sama saya bilang sama dia, enggak salah ya nasihat itu ya. Ya sehingga saudara mau cari teguran yang kembali kepada firman Tuhan, saudara mau cari di mana? Ya saudara mau cari di mana? Kalau bukannya saudara kembali kepada gereja yang sungguh-sungguh menyatakan kebenaran di antara anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh ingin menumbuhkan satu dengan yang lain berdasarkan kebenaran yang ada. Ya, sehingga tadi saya cerita ya, kemana saya membawakan satu pembinaan di Kebun Jeruk, ya dari masterclass ya kita ke sana sama-sama, ya karena dulu saya pernah punya pengalaman ya ke Kebun Jeruk itu ya, pulangnya setengah jam. Berangkatnya 3 jam. Gitu ya, Jakarta tuh kalau macet itu memang luar biasa macet. Ya, sehingga saya tanya sama Pak Anton ya, Pak itu kalau saya mau aman ya, gitu ya, jam 1 kan acaranya. Kira-kira saya mesti berangkat jam berapa?
Terus Pak Anton bilang, wah langsung Pak, habis masterclass itu langsung aja berangkat. Tapi kan ada penatua kebun jeruk ya, yang masterclass, Bapak ikut mereka saja ya supaya aman. Ya karena kalau enggak nanti acara sudah mulai saya belum nyampe lagi. Nah waktu itu di perjalanan ada yang nanya kepada saya, penatua tanya, penatua Andreas nanya gitu ya, Pak Hendri kok bisa ke GRI, bagaimana caranya? Ya karena dulu saya pada waktu remaja kan GRI belum ada, ya apalagi waktu saya sekolah minggu ya belum ada itu GRI ya. Sehingga kan bukan dari lahir tiba-tiba GRI, papa mama saya juga bukan GRI sih. Ya tetapi ya pada waktu saya itu SMA, ya di sebuah gereja Injili yang hamba Tuhannya lulusan saat, ya which is pernah jadi muridnya Pak Tong. Ya sehingga pada waktu Pak Tong itu KPIN, belum ada KPIN ya speak. Pada waktu Pak Tong speak di Surabaya, dia selalu ajak jemaat-jemaatnya, termasuk saya. Ya ikut speak, ya saya ingat speak pertama yang saya ikut itu adalah dosa dan kebudayaan. I have no idea loh Pak Tong itu ngomong apa itu. Ya tapi karena diajak berangkat sama-sama, ya ikut aja. Ya terus tahun depannya ikut lagi, mulai masuk kepada seri Roh Kudus, saya mulai ngerti. Ya dan di perpustakaan gereja kami meskipun tidak banyak ya, oh banyak kasetnya Pak Tong. Ya sudah saya pinjem, saya dengarkan. Tapi saudara waktu itu ya, saya belum terpikir cari GRI loh, tidak. Ya saya baik-baik aja di gereja saya yang lama. Ya belum terpikir tuh, di Surabaya ada gerejanya Pak Tong apa enggak ya? Enggak sih. Ya sampai kemudian satu kali hari Natal. Ya, gereja kami mengundang salah seorang hamba Tuhan reform yang tadinya sempat melayani di GRI tapi sudah lama enggak sih. Gitu ya. Ya beliau diundang gitu ya ke gereja kami dan Natal kan Saudara. Ya waktu itu dia khotbah mengenai Yudas. Ya pada waktu dia khotbah mengenai Yudas ya, dia mengatakan kalimat seperti ini. Semua kita itu seperti Yudas. Dia khotbah mengenai Herodes. Ya, dia mengatakan kita ini seperti Herodes, merasa Tuhan itu merepotkan kita. Saudara pada waktu saya mendengar kalimat itu ya, saya merasa itu saya itu. Kenapa? Karena waktu itu ya di gereja saya sudah melayani sekolah minggu. Cuman sekolah minggunya itu Sabtu. Gak tahu kenapa ya, di gereja saya waktu itu sekolah minggunya Sabtu. Gitu ya. Nah saudara waktu itu saya kan sudah mulai mahasiswa ya, pengen keluar sama teman-teman gitu ya, pengen pergi bersama-sama dengan mereka, tapi ya enggak bisa, karena harus ngajar sekolah minggu, ya sore sampai jam 6 teman sudah pergi, ya enggak mungkin minta mereka tunggu saya, ya sehingga saya pengen pergi, tapi enggak bisa. Tapi kalau saya pada waktu saya mikir ya, apakah saya harus mengundurkan diri dari guru sekolah minggu, rasanya kok ya kurang rohani ya. Kalau hamba Tuhan saya nanya, lu kenapa kamu kok mengundurkan diri, pengen pergi sama teman, rasanya kok ya enggak cocok gitu loh. Ya sehingga saya tetap ngajar, sambil agak kalau orang Jawa bilang itu grundel ya. Gara-gara ngajar, gak bisa pergi sama temen. Ya tapi mau mundur gak ngajar, juga sungkan ngomong. Sehingga saudara bisa bayangkan ya, ketika khotbah dan hamba Tuhan itu khotbah dari Herodes, dan dia mengatakan begitu ya, kita itu seperti Herodes, merasa kelahiran Yesus itu menyulitkan kita. Wah saudara waktu itu langsung saya merasa tertegur ya, itu saya itu. Ya saya sedang merasa Yesus menyusahkan saya, gara-gara melayani dia, ya saya tidak bisa keluar sama teman-teman. Sehingga saya ingat ya, pulang dari kebaktian Natal itu, saya datang kepada Tuhan dan saya minta ampun. Sambil saya mikir seperti ini ya, kenapa ya setahun saya kok cuma ditegur sekali. Ya padahal kesalahan saya banyak. Saya punya banyak kelemahan. Kalau setahun cuma ditegur sekali, kira-kira saya perubahan berapa cepat ya? Ya kalau setiap minggu saya bisa ditegur, kan lumayan. Ya setidaknya setahun bisa 50 kali ditunjukkan, kamu salahnya ini, kamu salahnya itu, kamu salahnya ini lagi, itu lagi. Kan secara perubahan itu lebih cepat. Sehingga saudara, ya itu pertama kali ya saya terpikir, Pak Tong di Surabaya punya gereja enggak sih? Ya di Surabaya gerejanya dia itu di mana? Ya, sehingga saya waktu itu belum ada internet ya, sehingga saya coba cari, ketemu. Ya ternyata meskipun Pak Tong itu di Jakarta, ada satu cabang itu di Andika. Itu pertama kali ya, saya coba datang ke GRII di Surabaya. Ya
Ya, sehingga setelah beberapa waktu saya mulai bergereja di GRI gitu ya, saya merasa oh iya ya, saya ditegur ini, saya ditegur itu. Ya, sehingga waktu itu setelah saya berdoa ya, saya merasa wah Tuhan pimpin saya ke GRI ini sepertinya. Sehingga saya ngomong baik-baik kepada hamba Tuhan saya di gereja sebelumnya. Ya saya permisi, ya saya kok melihat Tuhan pimpin untuk saya ke GRI. Dan saudara saya sangat bersyukur ya, gembala saya itu sangat wise. Ya dia tidak mengatakan kamu ya, kamu tahu Pak Tong juga dari siapa gitu ya. Enggak loh, gitu ya. Ini gembala yang baik. Ya, dan ini juga jemaat yang baik ya. Jangan kemudian kalau saudara misalnya sudah enggak senang, bludus, pergi saja, itu enggak dewasa itu. Ya sehingga saudara merasa bahwa di suatu tempat itu saudara bertumbuh, ya ngomong baik-baik dong. Jangan datang itu, jangan seperti datang tak diundang, pergi tidak diusir begitu ya. Ya enggak. Ya sehingga saya ngomong baik-baik, saya kok merasa lebih bertumbuh di sini. Dan dia sebagai gembala, dan kami tetap berhubungan dengan baik sampai sekarang. Ya meskipun sekarang dia sudah di Amerika begitu ya. Kalau saya pas di Surabaya, dia di Surabaya, saya usahakan untuk ketemuan. Ya pindah gereja bukan berarti musuhan saudara ya. Ya sehingga saya ngomong baik-baik, ya terus dia kemudian kasih satu peringatan. Dia tidak melarang, ya dia merestui. Cuma dia kasih satu peringatan, hati-hati ya. Ya karena saya tahu dia mengatakan, banyak orang tuh pertama kali, ya waktu dengar Pak Tong, wah semangat, ikut stretch. Ya Surabaya namanya stretch, ya Surabaya. Senin ikut, Selasa ikut, Rabu ikut, wah Minggu rajin ke gereja. Tapi setelah sekian lama, dia sudah mulai pudar. Hati-hati. Saudara saya masih ingat loh, kalimat peringatan itu sampai sekarang. Dan sewaktu itu saya tidak mengatakan bahwa, ibu takut ya saya pergi ya gitu ya. Atau saya enggak akan seperti itu. Saya simpan peringatan itu sampai sekarang. Dan kalau saya boleh mengatakan kepada saudara hari ini ya, ketika saudara mendengarkan khotbah saya, apakah seperti khotbah orang yang sudah bosen? Ya Alkitab ya wis ginilah. Apalagi yang saya bisa bagikan kepada saudara, apalagi saudara jemaat reform begitu ya. Sudah ada speak, ada seminar-seminar, ya saudara tahu semualah firman Tuhan. Apakah seperti itu? Ya semoga tidak ya. Ya saya harap tidak ya. Ya karena kenapa? Ya karena tadi. Ya firman Tuhan itu begitu dalam. Ya sehingga pada waktu saudara datang kepada firman Tuhan, bukan cuma sekedar ayo puaskan akal budi saya pengen mendapatkan sesuatu hal yang baru. Tuhan akan mengatakan, ya ngapain? Ya ngapain saya mesti memuaskan kamu dengan hal yang baru? Tapi kalau setiap kali kita datang kepada firman Tuhan, Tuhan tunjukkan kesalahan saya. Tuhan tunjukkan itu kelemahan saya. Tuhan tunjukkan saya mesti berubah itu bagaimana. Saudara firman Tuhan ya. Saudara mau jadi orang Kristen puluhan tahun, ya mau jadi jemaat GRI puluhan tahun, mau jadi hamba Tuhan GRI itu puluhan tahun, tetap ada loh. Ya, karena selain kita begitu banyak dengan kelemahan, yang bahkan sudah puluhan tahun juga tidak habis-habis. Ya, puluhan tahun ditegur juga tidak habis-habis. Ya, tapi juga firman Tuhan betul-betul berbicara, mengingatkan, dan mengingatkan. Ya, sehingga bolehkah ya menjadi kerinduan saya, ya kita bersyukur sekali lagi oleh pimpinan Tuhan, ya boleh dimulai MRI Sunter, yang secara jemaat tentunya tidak sebanyak seperti di GRI Pusat. Tapi bagaimana mulai dari awal? Ya kita mulai belajar, bukan cuma datang pulang sebagai seorang tamu. Ya meskipun saya juga harus say sorry ya, kalau setelah ini saya harus segera itu ke Kemayoran karena saya ada tugas di sana. Ya tapi biasanya kalau tidak ya saya ikut stay. Ya tapi karena nanti saya ada tugas di Kemayoran, saya harus itu langsung ke situ begitu selesai di sini. Tapi saya rindu, ya bagaimana jemaat bisa ada satu kerinduan untuk bersekutu. Ya tapi bersekutu bukan cuma sekedar makan bareng enak ya, begitu ya, minum bareng kopinya enak ya, bukan cuma itu. Kita bagaimana lebih terlibat, bagaimana lebih berbagian. Bagaimana boleh lebih saling mengenal, bagaimana boleh lebih saling mengingatkan, bagaimana boleh saling menegur satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan memanggil kita, memakai kita untuk boleh saling menjaga. Kitalah penjaga dari saudara-saudara kita. Dan itulah kasih yang anak Tuhan perlukan. Amin. Mari kita berdoa.
Izinkan saya mengundang saudara untuk bolehkah berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan ampunilah saya kalau seringkali saya hanya mencari gereja yang menghibur atau gereja yang menyambut. Tapi ya Tuhan berdoa, saya mau berdoa kepadamu. Ya berikan kepada saya gereja yang tahu bagaimana menegur. Berikan kepada saya juga saudara-saudara seiman yang tahu bagaimana menegur. Dan tolong saya juga ya Tuhan, bukan cuma menjadi orang yang menghibur, tapi juga bukan hanya menjadi orang yang tahu mengkritik. Tapi jadikan saya juga Tuhan, orang yang tahu membangun melalui menegur satu dengan yang lain. Bolehkah ini menjadi kerinduan saudara? Dan bolehkah saudara secara sungguh-sungguh mendoakan di hadapan Tuhan. Kalau sekian banyak orang mendoakan bersama-sama, kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Tuhan mendengarkan doa kita, Tuhan menjawab doa kita. Mari setiap kita secara pribadi berdoa kepada Tuhan. Kita meminta Tuhan boleh menempatkan kita, Tuhan boleh menjadikan MRI Sunter ini ya sebagai satu gereja di mana kita boleh saling menguatkan, menjaga, membangun, menegur satu dengan yang lainnya. Mari setiap kita berdoa secara pribadi sebelum saya akan menutup di dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan yang sekali lagi boleh mengingatkan kami. Untuk firman Tuhan yang sekali lagi boleh menegur kami ya Tuhan. Ya Tuhan ampunilah kami kalau selama ini kami mungkin lebih mudah melihat orang lain yang salah. Sehingga kami seringkali melihat hanya orang lain yang perlu ditegur. Sementara kami ini berhak dihibur, kami berhak dibantu, kami berhak didukung ya Tuhan. Ampunilah kami. Biarlah ya Tuhan melalui firman-Mu, melalui firman Tuhan dari mimbar ini setiap minggunya, melalui saudara-saudara seiman kami, Tuhan juga boleh menunjukkan kelemahan kami, keterbatasan kami, kekurangan kami ya Tuhan. Sehingga kami boleh datang di hadapan Tuhan, kami boleh mengakuinya di hadapan Tuhan, dan kami juga boleh menerima pertolongan pada waktunya. Suara manusia sudah berlalu, tapi biarlah kiranya penghiburan yang daripada Tuhan, kekuatan yang daripada Tuhan, teguran yang daripada Tuhan boleh nyata atas hidup kami ya Tuhan. Karena siapakah yang lebih mengenal kami daripada Engkau? Siapakah yang lebih menginginkan kami bertumbuh daripada Engkau ya Tuhan? Sehingga pertumbuhkanlah kami ya Tuhan. Kalau perlu tegurlah kami ya Tuhan. Supaya kami sungguh-sungguh boleh bertumbuh, boleh mempermuliakan nama Tuhan, boleh menjadi berkat bagi lebih banyak orang. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga, di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.